Halo, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membagikan tutorial bagaimana langkah-langkah pemasangan penggantian sikat starter atau brush starter, atau orang bilang umumnya arang starternya. Jadi motor ini mengalami starternya mati atau tidak aktif untuk starternya. Setelah kita cek, ternyata ada bagian dinamo starter, yaitu bagian arang starternya itu mengalami keausan. Oh ya, dinamo starter yang ada di depan saya ini adalah yang mau saya rakit adalah tipe dinamo starter untuk Honda Spacie tahun 2013. Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Langkah yang pertama, kita akan memasang bantalan pada bagian nanti posisi arang starter. Jadi bantalan ini sangat penting karena dia akan memutus aliran listrik. Jadi kalau sampai tidak dipasang akan berpotensi konslet. Jadi bantalan kecil tadi sangat berpengaruh sekali terhadap fungsi kerja dari dinamo starter. Jadi sebelum melakukan perakitan, kita harus pasang bantalan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, lalu kita akan memasang arang starter yang berkutub positif. Nah, arang starter yang ada tembaga yang ini yang saya pasang yang pertama ini adalah berkutub positif. Jadi nanti dia harus bebas dari aliran listrik sama ke bodi, karena nanti kalau tidak ada bantalan pemasangan tidak hati-hati, maka akan terjadi konslet karena itu aliran positif. Sedangkan bodi dari dinamo starter itu sendiri itu adalah nanti untuk mengambil aliran negatifnya dari arang starter yang satunya. Setelah tempat dudukan arang starter terpasang, kemudian kita akan memasang bantalan yang menghubungkan ke atas yang tembaga ini. Jadi ini berupa rubber atau karet yang aman dipasang seperti ini, teman-teman. Harus hati-hati, harus dipastikan benar-benar tidak ada koneksi langsung dengan bodi dinamo starter. Lalu kita perkuat dengan memasang baut plat penahannya. Lalu ada dua baut, ini dikencangkan secara merata agar nanti tidak goyang untuk posisi brush starter di area positif. Setelah brush starter yang berarus positif terpasang dengan baik, lalu kita akan memasang, ini adalah brush starter berkutub negatif. Nah, ini langsung terhubung langsung dengan bodi dinamo starter. Jadi kita pemasangan juga harus dipastikan kuat, dipasang langsung di bodi langsung dinamo starter. Nah, ini menghubungkan nanti akan ke bodi mesin langsung. Jadi ini bodi ini fungsinya untuk mengambil kutub negatif dari arang starter. Jadi konektivitas dari arang starter ke bodi juga harus dibaut dengan kuat. Jika nanti koneksinya tidak maksimal, maka nanti dinamo starter juga tidak akan bekerja dengan baik. Oke, setelah brush starter atau arang starter terpasang keduanya di bodi dinamo starter, lalu langkah selanjutnya kita akan merakit komponen utamanya, yaitu armatur starternya. Armatur starternya akan berkoneksi langsung dengan arang starternya. Mari perhatikan pelan-pelan proses pemasangannya, teman-teman. Untuk armatur starter di area yang bersentuhan langsung dengan arang starter, sebaiknya dilakukan pembersihan dengan mengamplas area tembaganya supaya mengkilat, supaya nanti koneksi antara arang starter dan armaturnya berkoneksi dengan baik, arusnya bekerja mengalir dengan baik dan menghasilkan putaran dinamo starter yang bagus juga. Karena kalau koneksinya kurang, biasanya starternya akan tidak hidup atau tidak maksimal untuk putarannya. Maka untuk proses pemasangan ini sangat penting, jadi diperhatikan dulu jarak main bebasnya alarm starternya. Nah, makanya ini
kabel koneksinya kita angkat ke atas supaya main bebas gerak tekanan sikat starter ke armaturnya, dia berkoneksi dengan kuat sehingga nanti ketika dipasang dialiri arus listrik, dinamo starter akan berputar dengan baik. Untuk memastikan hasil pemasangan antara arang starter kutub positif dan negatif berkonektivitas dengan baik, maka kita wajib melakukan pengecekan ulang menggunakan alat ukur avometer dengan kita memutar di ohm, lalu kita cek konektivitasnya. Jika hasilnya konektivitasnya 0 tanpa ada tahanan, artinya dia berkonektivitas dengan baik atau aliran arus antara negatif ke positifnya berkoneksi dengan baik. Biasanya kalau hasilnya seperti ini, jika kita akan rakit ke unit motornya, biasanya akan langsung oke atau langsung bekerja dengan baik dinamo starternya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasang badan rumah dinamo starter. Lalu akan kita baut secara merata pada posisi dinamo starternya, baut pengikatnya. Karena jika tidak kita pasang dengan merata, maka putaran dari armaturnya tidak akan bergerak dengan sempurna karena akan mendorong dari satu sisi ke sisi yang lain dan tidak merata. Maka untuk torsi pengencangannya wajib diperhatikan, harus diusahakan merata. Tahap demi tahap kita harus selalu mengecek ulang dari cara kerja dinamo starter. Yang pertama dari konektivitas kabelnya tadi bekerja dengan baik. Setelah dipasang bautnya yang tadi saya bilang, tadi kita putar untuk as dinamo starternya seperti ini untuk memastikan bahwa putarannya dia sudah bergerak dengan bebas. Jangan sampai nanti setelah kita pasang seperti ini ternyata kita tidak memperhatikan putaran dari dinamo starter. Maka jika kita nggak ketahuan macet, maka nanti akan menjadi bongkar pasang 2 kali. Nah, baut yang saya pasang ini adalah baut kutub positif di sistem kelistrikan yang ada di motor. Lalu nanti negatifnya, bautnya kita akan langsung menempel di bodi mesin seperti ini, teman-teman. Lalu apa hasilnya? Jangan tunggu berlama-lama, ayo kita cek langsung saja, guys. Baut yang selanjutnya ini adalah baut kutub negatif dari kabel bodi utama, teman-teman. Jadi berkoneksi langsung dengan badan dinamo starter. Makanya pemasangan tadi harus diperhatikan supaya nanti hasilnya lebih memuaskan. Oke, tiba saat terakhir kita akan melakukan pengetesan pada unit motor karena dinamo starternya sudah terpasang dengan baik. Ini hasilnya, teman-teman. Mari kita cek sama-sama. Wow, oke teman-teman, hasilnya sangat mantap. Suara starternya sangat nyaring, bagus. Powernya juga bagus, motor langsung hidup. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami keluhan yang sama, mungkin bisa coba langkah-langkah pemasangan dinamo starter seperti yang saya lakukan, atau mungkin teman-teman punya langkah-langkah yang lebih baik atau bagaimana, silahkan bisa berdiskusi, masih masukan di kolom chat. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, and comment supaya video ini semakin lebih berkembang. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.